Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu, Bapak. Selamat siang kepada Bapak Zikri yang kami hormati dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Biar dari NIM 22, kemudian ada Jasmine Muafi Alfat dari NIM 04, ada saya sendiri dari Muhammad Sanif NIM 13, kemudian ada Muhammad Raka Aryan dari NIM 40, dan nanti ada Atirmidzi Novarli Brutu dari NIM 47. Di sini kami akan menjelaskan terkait proses uh, hasil dari aplikasi yang telah kami buat untuk um, untuk untuk mampu tugas UTS mata kuliah ujian tengah semester mata kuliah pengembangan software yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Atirmidzi Novarli Brutu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu cara menggunakan aplikasi ini. Pada dasarnya penggunaan aplikasi ini dia melibatkan penggunaan antarmuka visual berbasis drag and drop untuk menyusun komponen-komponen tanpa perlu coding. Pada saat murid itu menjawab dari soal-soal yang ditampilkan, itu terdapat skor-skornya ya. Misalkan skornya itu pada saat jawabannya itu benar, dia akan berwarna hijau, skornya akan bertambah sebesar 20, dan jika salah dia 0. Yang salah itu berwarna merah. Jika muridnya ingin mencoba membenarkan nilainya, dia bisa mengulang kembali agar nilainya itu bisa disempurnakan lagi, dikoreksi kembali. Untuk screen-nya di sini kuisnya itu terdapat ada 3 ya. Ada 4 sebenarnya. Yang pertama di tampilannya itu ada selamat datang. Terus di sini bisa ditulis nama, username, dan kelas berapa. Setelah itu bisa digunakan, lalu pencet memulai ya. Oke. Selanjutnya di sini langsung ditampilkan soal ya, 1/3. Di sini ada soal 2 gaya bekerja pada sebuah benda, F1 sama dengan 50 Newton ke kanan, F2 30 Newton ke kiri. Jika massa benda 10 kg, percepatan benda adalah, maka hasilnya ya yang benar itu skornya itu 20%, dan jika salah itu 0 ya. Oke. Pada saat dia menjawab benar, dia akan bertambah skornya itu sebesar 20 poin. Untuk selanjutnya dia tambah kuisnya itu menjadi 2/3 ya, karena sebelumnya kan 1/3 dan setelahnya itu menjadi 2/3. Di sini terdapat soal juga ya. Contoh salahnya sekali. Dalam konteks sehari-hari, ini soalnya ya, seorang arsitek merancang, iya, pokoknya seperti itu ya. Lalu untuk tampilan selanjutnya 3/3 ya, karena dia sudah menjawab
salah tadi, dia akan berwarna merah dan skornya selanjutnya adalah 0 dan tidak bertambah ya. Oke, di sini kuisnya, pada saat yang tadi itu, setelah kuis 1, kuis 2, terus setelahnya kuis 3. Dan di sini jika dipencet ya, D jawabannya, maka ya benar langsung ijo dan dia bertambah 20. Dan tampilan terakhirnya akan mengucapkan selamat dan memunculkan skor 20. Atau bisa diulangi lagi ya, kalau ingin mencoba soal yang sebelumnya bisa dikoreksi kembali oleh muridnya. Dan setelahnya akan muncul final score-nya. Nah ya seperti tadi itu ya. Selanjutnya akan membahas soal yang akan dibahas Ardi. Baik, kita masuk ke pembahasan soal. Di sini membahas mengenai soal yang pertama terlebih dahulu. Karena kelompok 8 kami mendapatkan materi tersebut, yaitu di sini ada 2 gaya bekerja pada sebuah benda. F1 gaya pertama 50 Newton ke arah kanan, kemudian F2 gaya kedua 30 Newton ke kiri jika massa benda 10 kg. Percepatan bendanya adalah, nah di sini kita bisa menghitung ya, massanya itu 10 kilo, kita tulis yang diketahuinya, kita hitung, kemudian tinggal dikurangi ya, 50 dikurang 30 karena arahnya berlawanan menjadi 20 Newton, lebih besar ke arah kanan. Jadi percepatan kita masukkan rumusnya A sama dengan F total dibagi dengan massa, yaitu 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per second ke kanan percepatannya. Nah, untuk soal selanjutnya yang nomor 2 yaitu konteks kehidupan sehari-hari. Di sini kita langsung bahas saja gerak horizontal, kecepatan konstan, yaitu tidak ada percepatan karena tidak ada gaya horizontal. Nah, gerak vertikal mengalami percepatan karena dipengaruhi oleh gravitasi ke bawah. Nah, akhirnya gerakan ini dikombinasikan. Dua gerak ini membuat lintasan air ya memipih jadi parabola ya. Ini persis jadi dimanfaatkan dalam konteks kehidupan sehari-hari supaya airnya mendarat tepat di lokasi yang diinginkan. Nah, jadi prinsip yang benar itu ya adalah yang B, yaitu kombinasi gerak horizontal konstan dan vertikal dipercepat oleh gravitasi. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Di sini terdapat sebuah gambar, ada gambar kemudian ada keterangannya, yaitu soalnya yang dimana gambarnya ada 2 massa balok bermassa 4 kg dan 5 kg. Diletakkannya secara berdampingan di permukaan lantai mendatar yang tidak mengalami gaya gesek. Nah, kedua balok tersebut dihubungkan oleh sebuah tali ringan yang tidak bermassa. Nah, ini talinya ya dihubungkan, sebuah gayanya sebesar horizontal 30 Newton diberikan pada balok bermassa 5 kg. Sehingga sistem bergerak ke arah kanan. Karena kan tadi berhubungan dengan tali ya. Nah, langsung saja. Diketahuinya M1 4 kilo, M2 5 kilo, F-nya 30 Newton, gaya horizontal pada M2. Nah, tidak ada gesekan ya. Nah, akhirnya jumlah massanya berarti M1 ditambah M2, 4 tambah 5, menjadi 9 kg. Ya. Nah, terus percepatan sistemnya yaitu A-nya sama ya, F dibagi massa. Ya, karena kan F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ketika mencari percepatan, A sama dengan F dibagi massa sama dengan 30 dibagi 9. Atau hasilnya 3,3 meter per second kuadrat. Nah, belum selesai sampai di situ, yaitu gaya tegang tali tadi, ya kan. Untuk mengakselerasi balok itu, yaitu gaya tegang tali sama dengan M1 dikali A, yang dimana gaya tegang talinya tadi 4.
atau 4 dikali 10/3 menjadi 40/3 Newton. Nah, jadi besar gaya pada balok keempat kan yang ditanya, masa balok yang 4 kilo akibat tarikan tali adalah 13,33 Newton. Dan jawabannya adalah yang D. Tegangan tali 40 dibagi 3 Newton. 13,33 Newton. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu, di aplikasi ini kan ada skornya ya. Jadi kita bisa melihat jumlah kita jawaban tadi. Lalu yang kedua, pengguna aplikasi ini bisa tahu nih apakah jawaban itu benar atau jawabannya itu salah. Nah, kalau jawabannya benar, indikatornya berwarna hijau. Lalu kalau jika jawabannya salah, maka dia itu berwarna merah. Dan lalu aplikasi ini pun ada kekurangan. Misalnya nih, kekurangan ini terbatas dalam jumlah soal. Dikarenakan kalau di luar menggunakan premium, dia itu hanya membatasi 3 soal saja. Dan jika kita ingin menggunakan premium, itu kita hanya bisa menggunakan bank visa dari Amerika Serikat. Jadinya kita mengalami keterbatasan dalam hal ini jika kita ingin jumlah lebih dari 3. Nah, mungkin itu adalah kelebihan dan kekurangan yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan ke MC. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alfat. Baik, ini pembahasan terakhir yaitu saya akan membahas kenapa kita membuat aplikasi ini. Yang pertama, dari hasil wawancara kami dengan guru itu menyebutkan kalau misalkan kekurangan media pembelajaran yang dia butuhkan itu adalah seperti kuis, alias dia mencontohkannya seperti kuisis. Cuman karena kalau misalkan dulu itu bilang gini, kalau misalkan bikin simulasi itu udah ada pet gitu, udah ada yang bagus gitu, ngapain bikin simulasi lagi karena bakal kebanting juga sama pet. Jadi bikin aja aplikasi berbasis kuis aja. Jadi akhirnya kita bikin aplikasi kuis sederhana dan tadi disebutkan juga kekurangan kita tuh soalnya cuma 3. Kenapa? Karena di Tankable ini dia tuh yang untuk penggunaan secara gratis dibatasi hanya 5 screen saja. Jadi kita hanya bisa membuat 3 soal karena screen yang pertama itu buat tombol masuk atau loginnya, dan yang screen terakhir itu buat menunjukkan final score-nya. Dan kami juga di sini kenapa kita mengambil warna hijau dan juga warna kuning, karena saya cari tahu ternyata warna itu mempengaruhi pada psikologi siswa ya. Jadi warna hijau itu menurut psikologi itu dia bisa memberikan rasa tenang dan rileks untuk belajar. Sedangkan warna kuning itu dia bisa memberikan kreativitas ketika melakukan pembelajaran. Baik, segitu dari penjelasan saya, dan tadi juga ada beberapa kekurangan ya dari aplikasi kami, yaitu ketika siswa tersebut menjawab semua pertanyaannya salah, alhasil skornya itu adalah 0. Tetapi pada aplikasi ini pada final skornya itu dia tetap menampilkan kata selamat dan piala. Dan ya kami membuat aplikasi ini berdasarkan hasil analisis data kami, di mana guru hasil wawancara ya, guru-guru itu menyebutkan kalau dari data yang kami dapat itu mereka membutuhkan software berbasis kuis, karena dari kalau misalkan simulasi itu udah ada Pet Colorado, itu seperti itu. Baik, sekian saya dari penjelasan alasan kami kenapa membuat aplikasi kuis sederhana ini. Sekian, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Saudara Alfat atas penjelasannya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.